Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sekilas tentang apa saja yang membatalkan terhadap puasa. Namun sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an nahari. Puasa itu adalah mencegah diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa, dilakukan di siang hari dengan adanya niat yang dikhususkan. Itu pengertian daripada puasa. Namun yang perlu kita ketahui, puasa itu ada statusnya puasa yang sahih, ada puasa yang batil, atau puasa yang sah, atau puasa yang batal. Apa pengertian sah itu? Sahih itu adalah ma istaufat asyurut wal arkan. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sesuatu itu berstatus sebagai sahih atau sah. Sama seperti puasa, ada syarat dan ketentuan juga. Syarat dan rukun puasa kalau terpenuhi, maka puasanya itu berstatus sebagai saumun sahihun, puasa yang sah. Namun sebaliknya, kalau puasanya itu tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka di situ namanya saumun batil atau puasa yang batal. Di balik puasa yang batal itu ada sesuatu yang menyebabkan puasa itu batal, atau bahasanya itu adalah mubtil. Jadi puasanya itu batal disebabkan sesuatu yang membatalkan. Lah sesuatu yang membatalkan itu namanya mubtil, atau bahasa lainnya itu mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan terhadap puasa. Dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Qorib, kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walladhi yafturu bihi as-shaim asyratu asya'a. Perkara yang membatalkan terhadap puasa itu banyak jumlahnya. Cuman di sini disebutkan dalam kitab Fathul Qoribnya itu disebutkan ada 10 perkara. Apa saja yang 10 itu? Yang pertama, ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatih aw ghairil munfatih kal wusul min ma'mumatin ila ra'si wal muradu imsakus shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Yang pertama sekaligus yang kedua itu adalah sampainya ain atau zat kepada sesuatu yang dinamakan jauh. Jadi dalam hal ini, dalam sesuatu yang membatalkan ini perlu diperhatikan bahwa yang membatalkan itu adalah ainin. Ada istilahnya ainin, ada istilahnya atharin, ada istilahnya benda, zat, ada istilahnya atharin atau bekas. Kalau yang masuk itu ke lubang kejauh itu adalah ainin, maka di situ membatalkan terhadap puasa. Tetapi kalau misalkan yang masuk itu adalah sekedar athar, maka di situ tidak mempengaruhi terhadap puasa kita. Seperti halnya orang mencium bau, atau orang menghirup udara, atau orang menghirup asap, termasuk itu masuk kepada athar sehingga tidak membatalkan terhadap puasa kita di siang hari. Namun yang perlu diketahui di sini, athar di sini mengecualikan terhadap rokok. Artinya gini, rokok itu memang yang diserap ke dalam itu adalah asap. Cuman dalam rokok itu oleh ulama dianggap sebagai ain. Sehingga rokok itu kalau dilakukan di siang hari dapat membatalkan terhadap puasa kita. Sehingga ada perbedaan antara asap yang biasa dengan asap yang di dalam rokok itu. Kalau rokok itu membatalkan, kalau seperti asap biasa itu tidak membatalkan terhadap puasa.
Ain itu bisa membatalkan terhadap puasa kalau masuk kepada mayusamma jaufan, sesuatu yang dinamai jauf atau yang dianggap jauf. Ada beberapa anggota kita. Yang pertama yaitu mulut. Mulut ini ada batasannya, yaitu batasannya meskipun ada dua pendapat, ada yang mengatakan tempat keluarnya ha, ada yang mengatakan tempat keluarnya kho. Jadi kalau misalkan kita tidur di sahur, kemudian kita bangun subuh, ada makanan di tenggorokan kita, apa langkah yang kita harus lakukan? Maka di sini sebagian pendapat makhrajnya ha, bilang ha gitu, sebagian pendapat bilang kho. Nah, kalau bilang ha atau kho itu keluar barang, maka di situ masuk kepada anggota luar sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam. Tetapi kalau ha dan kho di situ masih berada di dalam, maka di sini tetap dikunyah, dikedalamkan. Di sini tidak membatalkan terhadap puasa karena dari dalam, bukan dari luar masuk ke dalam. Yang kedua itu adalah hidung. Hidung itu batasannya khoisyum, ingsan, apa ini namanya, ini tulang di atas. Nah, kalau sekedar di sini itu tidak membatalkan terhadap puasa. Kemudian telinga itu batasannya sepanjang mana yang kita lihat itu anggota luar, yang tidak terlihat itu anggota dalam. Sehingga kalau siang hari kita pakai handset kan tidak masuk ke dalam, itu tidak membatalkan terhadap puasa kita. Kemudian kubul dan dubur, ini yang dianggap anggota luar, ini adalah sesuatu yang wajib dibasuh ketika istinja, itu anggota luar, yang tidak dibasuh itu anggota dalam. Wathani al-hukna fi ahadis sabilaini wa hiya dawaun yuhfanu bihi al-maridu fi kubulin aw duburin al-mu'abbari anhuma fil matani bisabilain. Yang ketiga itu adalah memasukkan obat ke dalam salah satu dua jalan. Ini sebenarnya masuk kepada lubang tembus tadi, masuk kepada jauf. Nah, cuman di sini dibedakan karena ada obatnya. Warabi'u al-qai'u amdan. Yang nomor 4 yang dapat membatalkan terhadap puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Kenapa dari tadi kok ada kata-kata amdan? Karena memang kalau orang itu tidak amdan, tidak sengaja, maka di sini tidak membatalkan terhadap puasa. Dalam puasa itu yang membatalkan terhadap puasa itu syaratnya harus dua. Yang pertama harus ada fi'lun, pekerjaan yang membatalkan puasa. Yang kedua itu harus ada qasdun atau ada amdun, kesengajaan. Sehingga kalau salah satunya cacat tidak membatalkan. Misalkan ada orang makan tapi tidak amdun, tidak qasdun, maka itu tidak batal, tidak sengaja. Atau orang sengaja bermaksud tapi tidak makan. Nanti kalau hujan saya akan makan. Sepanjang dia tidak makan maka tidak batal puasa. Dan ini yang menjadi perbedaan antara puasa dengan sholat. Kalau sholat seperti itu, qasdun saja sudah membatalkan terhadap sholatnya itu. Sehingga fa'ilam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaquh. Kalau muntahnya itu terjadi tanpa kesengajaan, maka di situ tidak membatalkan terhadap puasa sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di depan. Wal khamisu al-wat'u amdan. Yang kelima yang membatalkan terhadap puasa itu adalah wate atau berhubungan intim suami istri di siang hari dengan keadaan disengaja fil farji, ke dalam farji. Fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqah. Sehingga kalau orang itu berjima dalam keadaan lupa bahwa dia berpuasa, maka di situ tidak membatalkan terhadap puasa. Lalu kemudian yang keenam wasajisu al-inzal. Yang keenam yang membatalkan terhadap puasa itu adalah inzal. Apa inzal itu? Wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in. Inzal itu adalah keluarnya mani disebabkan
bersentuhannya kulit langsung dan dengan tanpa jima. Kalau inzal yang di dalam jima, itu jimaknya sendiri saja sudah membatalkan terhadap puasa. Yang dimaksud inzal di sini, inzal bi ghairi jima. Inzal yang dilakukan dengan tanpa jima. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Baik keluarnya mani itu, inzal itu dihukumi haram atau melalui jalan yang haram seperti dikeluarkan sendiri, atau melalui jalan yang halal seperti dikeluarkan oleh tangan istrinya atau tangan budak perempuannya. Maka di sini tetap membatalkan terhadap puasa kita kalau kita lakukan di siang hari. Wahtaroza bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam fala iftara bihi jazman. Sehingga karena disyaratkan tadi harus mubasyarah, sehingga kalau misalkan keluarnya mani itu tidak mubasyarah, artinya tidak disebabkan bersentuhan kulit. Seperti orang yang keluar mani ketika dia tidur lalu kemudian mimpi basah, maka di situ tidak membatalkan terhadap puasa, dan itu secara jasman, secara pasti tidak membatalkan terhadap puasa kita. Wasabi'u ila akhiril asyarati al-haidu wan nifasu wal jununu war riddatu famata tara'a syai'un minha fi atna'is shaumi abtalahu. Yang ketujuh dan seterusnya yaitu adalah haid, nifas, kemudian gila, dan juga murtad, naudzubillah. Sehingga kalau di tengah-tengah kita puasa ini terjadi, maka di situ abtalahu, dapat membatalkan terhadap puasa yang kita lakukan. Lalu kemudian yang banyak terjadi hal-hal yang membatalkan terhadap puasa namun tanpa kita sadari, itu diantaranya adalah ketika kita berak. Kalau kita berak, kata ulama diusahakan berak itu dilakukan di malam hari. Kalau misalkan beraknya itu bertepatan ke malam hari, langsung dikeluarkan seketika itu. Karena kalau di siang hari itu harus hati-hati. Kenapa kok seperti itu? Karena takut beraknya itu terputus, maka kemudian ada barang yang dari luar masuk ke dalam, maka itu membatalkan terhadap puasa yang kita lakukan. Jadi hati-hati dalam berpuasa. Bagaimana kalau yang kita punya, yang kita masukkan ke dalam itu hanya sekedar ludah kita sendiri? Maka kata ulama, di situ tidak ada masalah. Artinya tidak dapat membatalkan terhadap puasa kita, karena memang limasyaqqatil ihtiras. Tidak bisa dihindari, ludah itu dari kita tidak bisa dihindari. Kalau kita menghindari ludah, itu akan terjadi masyaqqah kepada diri kita sendiri. Sehingga kata ulama, di situ tidak membatalkan terhadap puasa, dengan catatan yang pertama, ludahnya itu tidak bercampur dengan apa-apa. Kalau misalkan ludahnya bercampur dengan air atau bercampur dengan darah, kita kunyah, maka di situ membatalkan terhadap puasa kita. Yang kedua, ludahnya itu wajar, artinya kita menelan ludahnya itu dalam keadaan wajar, tidak dicari-cari. Lalu kemudian yang ketiga, itu ludahnya ada pada tempat, artinya ludahnya itu berada di mulut kita, kemudian kita kunyah. Kalau ludahnya itu kita berada di luar, maka kemudian kita kunyah lagi, maka itu membatalkan terhadap puasa yang kita lakukan. Lalu kemudian wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Dalam kita berpuasa itu ada beberapa hal yang disunnahkan, dianjurkan untuk kita lakukan. Di antaranya kalau di sini disebutkan thalathatu asya', ada 3. Ahaduha ta'jilul fitri. Yang pertama itu adalah menyegerakan buka, buka jika memang intahaqqaqa ghurubus syamsi. Jika memang sudah nyata di situ masuk waktunya sholat maghrib, maka di situ disegerakan bukanya. Maka kemudian
Kalau tidak nyata bagaimana? Fa in syakka fala yu'ajjilu al-fitrah. Maka kemudian kalau tidak nyata, tidak artinya masih ragu-ragu ini sudah maghrib atau bukan, maka jangan makan terlebih dahulu. Itu tidak disunahkan. Bahkan kalau misalkan bertepatan kepada tidak bertepatan kepada keadaan yang asli, maka itu membatalkan terhadap puasa kita. Wa yusannu ay yuftira ala tamrin wa illa fama'in. Apa yang kita makan ketika kita berbuka puasa, maka kata ulama disunahkan kalau ada kurma, maka di situ adalah kurma. Kalau tidak ada kurma, maka di situ adalah air. Ini awal buka puasa ya. Jadi kalau setelahnya itu makan apa saja ya terserah. Yang penting awal buka puasa itu adalah menggunakan kurma atau menggunakan air kalau tidak ada. Dan di dalam makan kurma itu biasanya disunahkan untuk mengambil ganjil. Artinya kalau tidak 1, 3, kalau tidak 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, itu kalau makan kurma. Wa tsani ta'khirus sahuri. Yang kedua yang disunahkan di dalam berpuasa itu adalah mengakhirkan sahur. Misalkan subuh itu jam 4, maka sahur kita laksanakan jam setengah 4 atau jam 3. Boleh kita lakukan di jam 12 malam, cuman itu lebih disunahkan untuk diakhirkan. Kata ulama seperti itu karena lebih kuat untuk berpuasa ke depannya itu. Malam yaqo fi syakin, selama tidak terjadi atau masuk ke dalam keraguan-raguan, ragu-ragu adzan subuh. Fala yu'akhiru. Maka kalau dalam ragu-ragu ini adzan atau bukan ya, mending dikedepankan saja, jangan diakhirkan. Wa yahsulu as-sahur bi qalilil akli wasyurbi. Sahur itu bisa tercapai atau bisa dikatakan sahur dengan kita makan sedikit saja, itu sudah dikatakan sahur. Kita makan sedikit, kita minum sedikit, itu sudah dikatakan sahur. Artinya sahur itu tidak harus banyak. Yang penting ada ya. Dia kalau bisa banyak enak. Wa tsalitsu tarkul hujri ayil fahsyi. Yang ketiga, ketika kita berpuasa disunahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Minal kalami al fahish. Disunahkan untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan kotor. Fayasunu as-shaim lisanahu alal anil kidbi wal ghibati wa nahwi dzalik kasyatmi. Maka kemudian kita sangat dianjurkan untuk menjaga lisan kita untuk tidak berbohong, tidak berghibah, dan tidak mencaci maki terhadap orang lain. Terus bagaimana kalau orang itu mencaci kepada kita? Apa langkah yang harus kita lakukan? Maka di sini wa in syatamahu ahadun falyakun marratan aw marrataini aw thalathan inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, maka kita bilang saja, saya sedang berpuasa. Bilangnya di mana? Diucapkan atau di dalam hati? Ini ada perbedaan. Imma bilisanihi kama qala an-Nawawi. Menurut Imam Nawawi diucapkan fil adhkar, au biqalbihi kama naqalahu ar-Rafi'i anil a'immah waqtasara alaihi. Dan menurut Imam Rafi'i itu hanya dibatasi terhadap hati. Kenapa kok seperti itu? Karena khawatir ketika kita mengucapkan inni so'imun kepada orang itu, khawatir kita terjerumus kepada yang namanya riya, yang sehingga menghilangkan terhadap puasa kita. Maka kemudian dari kesunahan yang ketiga ini kita simpulkan bahwa kalau ada yang mencaci maki kita, ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa saya sedang berpuasa, saya tidak boleh membalas, dan saya tidak boleh mencaci maki terhadap orang lain. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.